Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam Bu Erlina. Dingaren kok bisa ke sini? Ada apa? Apa kabarnya Bu Erlina? Alhamdulillah sedikit baik nih Bu Lis. Bu Lis, apakah Bu Lis punya waktu hari ini? Kok sedikit baik talah Bu Er? Ada apa? Ya pasti dong. Saya selalu ada waktu kagem jenengan. Apa yang bisa saya bantu? Iya Bu Lis, saya ada sedikit permasalahan nih Bu Lis yang ingin saya bicarakan sama Bu Lis. Tentu saja Bu Erlina, monggo saya persilahkan. Eh, Memangnya nanti kira-kira setelah berbincang-bincang, jenengan apa toh yang diharapkan? Alhamdulillah, iya Bu. Harapan saya setelah berbincang-bincang dengan Bu Lis, saya ingin menemukan solusi Bu untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu Lis. Tentu saja boleh Bu. Alhamdulillah kalau saya bisa dijadikan ya Bu ya. Malah saya juga apa namanya senang, sangat senang sekali bisa berbagi dengan Bu Erlina. Ngapunten Bu Erlina, eh, memangnya kalau saya boleh tahu permasalahan apa yang sedang panjenengan rasakan untuk saat ini? Ngapunten. Nggih, terima kasih Bu Lis sudah mendengarkan curhatan saya. Jadi begini Bu Lis, ada salah satu murid saya yang sering sekali datang terlambat untuk datang ke sekolah Bu Lis. Dan bukan hal itu aja, murid tersebut juga sering tidak mengikuti pelajaran Bu dengan alasan yang sakit. Nah, tentu saja kan Bu Lis, hal ini berdampak pada proses kegiatan belajar mengajar murid tersebut. Oh, begitu ya. Memang Bu, kalau ada di antara murid kita yang katakan apa namanya nyeleneh dari teman-temannya dalam hal ini yang jenengan sampaikan tadi itu anaknya sering terlambat, kadang tidak masuk sekolah, itu sangat dampaknya dapat dirasakan sekali dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk itu Bu, pangapunten. Panjenengan masalahnya sebenarnya kan sudah tahu nggih tentang Nggih. murid yang memang terlambat dan mungkin jarang masuk sekolah. Kira-kira panjenengan apa juga sudah tahu penyebab kenapa si murid tersebut itu sering terlambat sekolah atau bahkan tidak mengikuti pelajaran? Penyebabnya nopo nggih? Iya Bu, iya Bu, memang sepertinya kalau dilihat-lihat itu murid tersebut memang mempunyai beberapa faktor yang menyebabkan anak itu sering datang terlambat dan juga sering izin untuk datang ke sekolah Bu Lis. Memang ada beberapa faktor Bu Lis yang menyebabkan itu semua. Nggih, nggih. Ada beberapa faktor nggih Bu nggih. Artinya tidak hanya satu hal yang menyebabkan anak itu eh, terlambat atau tidak mengikuti proses pembelajaran. Nah, kira-kira ngapunten mungkin detailnya panjenengan bisa lebih jelaskan Bu eh, untuk beberapa faktor tadi yang sudah Ibu pahami. Terus pundi Bu R? Iya Bu, sebenarnya gini Bu, hal ini sudah saya tanyakan kepada anak yang bersangkutan tersebut, nggih Bu. Terus dan anak tersebut pun menjawab.
Dia sebenarnya suka main game dan waktunya hingga sampai larut malam, Bu. Nah, sehingga dia bangunnya tidak bisa pagi dan dia bangunnya kesiangan terus. Nah, hal ini mungkin yang mengakibatkan dia terlambat untuk datang ke sekolah. Selain itu, minat belajar dia sangat rendah, Bu, dikarenakan dia kecanduan dengan game. Begitu ya, Bu, ya? Memang persoalan, apa namanya, game online itu sangat, apa namanya ya, sangat memiliki dampak yang sangat, kurang baik terhadap anak-anak. Apalagi sampai tadi kalau mendengarkan ceritane panjenengan, anak bisa sampai kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan memang otomatis akan berpengaruh besar terutama dalam motivasi belajarnya anak-anak. Nah, untuk ini setelah kita nanti berbincang-bincang, Bu R, kira-kira panjenengan menaruh harapan itu seberapa besar terhadap murid itu sehingga dapat mengatasi permasalahan yang mereka hadapi dengan mereka yang sering terlambat atau bahkan tidak jarang untuk ikut pembelajaran. Bu Erlina, terus pundi Bu? Ya, Bu Lis, harapan saya di sini setidaknya murid saya tersebut itu bisa datang, Bu, tepat waktu dan bisa selalu bersemangat untuk datang ke sekolah, untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti teman-temannya yang lain. Tidak sering izin tidak masuk begitu, Bu, mungkin. Oh, ya, saya lebih paham sekarang. Bu R, panjenengan kan sudah apa namanya? Tadi permasalahan duduk permasalahannya apa? Panjenengan sudah coba pahami, nggih. Kemudian faktor-faktor penyebabnya pun sudah banyak yang panjenengan apa? Teliti atau detailnya seperti apa. Jenengan sudah punya gambaran. Nah, sekarang kira-kira dengan bekal permasalahan yang sudah panjenengan ketahui, kemudian penyebabnya ini, panjenengan punya gambaran boten untuk langkah ke depan untuk perbaikan menjadi yang lebih baik atau mungkin solusi dari permasalahan ini. Terus pundi Bu R. Panjenengan punya gambaran untuk apa langkah-langkah Ibu untuk mengatasinya terus pundi? Oh ya, langkah saya untuk mengatasinya pasti yang pertama saya berencana, Bu, untuk bekerja sama dengan guru-guru di sekolah saya dan rekan sejawat saya. Yang kedua dan orang tua, Bu, orang tua dalam melibatkan siswa dalam kegiatan di sekolah. Nah, selain itu mungkin juga saya akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan agar siswa yang sering sering izin tadi untuk dapat bersemangat lagi datang ke sekolah. Akhirnya dia dapat termotivasi untuk datang ke sekolah lagi seperti teman-temannya. Wah, kalau panjenengan punya langkah yang seperti itu, Bu, itu sangat baik sekali loh, Bu. Di dalam apa sebagai langkah awal panjenengan. Artinya nanti jenengan mau berkolaborasi nggih dengan teman sejawat, dengan orang tua untuk menyelesaikan permasalahan. Segala sesuatu memang kalau kita apa Bu, kita pecahkan secara bersama-sama apalagi tentang masalah pendidikan karena pendidikan itu kan tanggung jawab kita bersama. Panjenengan kalau dalam hal ini nanti bekerja sama dengan teman-teman sesama guru juga dari orang tua, saya yakin apa yang panjenengan rencanakan nanti insya Allah itu akan menjadi
jawaban dari permasalahan jenengan yang sekarang ada dalam pembelajaran. Terus pundi, Bu? Iya, Ibu. Nah, di sini mungkin prioritas utama saya adalah membuat murid tersebut untuk lebih bersemangat lagi, Bu, datang ke sekolahnya dan tidak sering untuk datang terlambat lagi dengan perasaan senang dan gembira. Jadi, setelah itu saya menciptakan aturan yang lebih menarik lagi agar siswa tersebut tidak tertekan, tidak dengan hati yang menyenangkan gitu loh Bu. Oh, datang ke sekolah dengan gembira apa kan gitu. Mungkin rencananya seperti itu, Bu Lis. Bagus, Bu, bagus. Itu prioritas yang sangat baik untuk awal langkah panjenengan. Eh, tapi Bu R, Iya, dengan iya. kita punya rencana, kita punya prioritas, paling boten panjenengan harus punya indikator keberhasilan dari rencananya panjenengan tadi. Oke. Jadi nanti kira-kira untuk bisa mengukur bahwa rencana jenengan atau prioritas langkah jenengan tadi sesuai dengan harapan jenengan, eh, indikator panjenengan untuk keberhasilan ini yang seperti apa ya? Iya, Bu Lis. Eh, indikator keberhasilan saya ini dilihat dari seberapa sering Bu murid tersebut untuk bisa hadir tepat waktu di sekolah. Nah, dan bagaimana semangat murid tersebut dalam mengikuti pembelajaran. Seperti yang saya sebutkan tadi, dia datang ke sekolah dengan perasaan senang dan gembira. Akhirnya dia bisa membuat termotivasi untuk dirinya. Nah, agar dia tidak jenuh. Bagus, bagus Bu, itu bagus sekali. Bagus sekali. Rencana awal yang sangat bagus sekali untuk dilaksanakan. Tapi Bu R, selain indikator keberhasilan, sebagai tolak ukur untuk kita bisa mengukur bahwa langkah kita, rencana kita itu sudah sesuai harapan, itu panjenengan harus punya komitmen, Bu. Nah, komitmen itu untuk perencanaan langkah itu kira-kira komitmennya panjenengan yang seperti apa, nggih? Hmm, iya, Bu Lis. Mungkin saya berkomitmen di sini ya, Bu, untuk benar-benar menjalankan rencana ini, Bu. Dan berusaha keras agar siswa saya tersebut itu dapat disiplin dalam datang tepat waktu dan bisa bersemangat lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seperti teman-temannya, agar siswa tersebut tidak tertinggal jauh, Bu, tentang materi pelajaran, agar dia sama dengan teman-temannya yang lain. Saya, Bu, saya. Eh, Bu Erlina, kira-kira dari panjenengan kagungan komitmen tadi, siapa saja yang Ibu bisa ajak atau membantu Ibu dalam menjaga komitmen panjenengan, menjaga komitmen tadi, sehingga komitmen tadi memang betul-betul bisa panjenengan laksanakan. Ya, Ibu. Di sini yang untuk menjaga komitmen saya, yang pertama saya berpikir yaitu guru dan orang tua, Bu, pasti yang mendukung saya dengan rencana saya. Nah, juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan yang saya lakukan seperti tadi, mengadakan kegiatan yang menarik agar dapat memperhatikan murid yang tadi itu, Bu. Menarik bakatnya anak tersebut, Bu. Alhamdulillah. Eh, intinya berarti apa yang sudah kita obrolkan hari ini, mulai dari permasalahan yang jenengan, kemudian penyebabnya apa, jenengan sudah menemukan apa solusi
secara mandiri dari permasalahan jenengan, tinggal nanti pelaksanaan dan menjaga komitmen yang ada. Saya kira itu nanti sudah bisa memenuhi harapan jenengan untuk bisa kembali membawa mungkin murid-murid yang belum termotivasi belajarnya untuk bisa lebih termotivasi belajarnya, tidak lagi terlambat sekolah, tidak lagi terlambat untuk mengikuti mata pelajaran. Bagaimana Bu Erlina? Senang Ya, apa tidak dengan acara dengan kita coaching hari ini atau kita bercakap-cakap untuk hari ini? Bagaimana perasaan panjenengan, Bu? ya, sangat senang sekali dong Bu Lis, karena di sini saya akhirnya menemukan solusi tentang permasalahan saya ya Bu. Nah, terus saya akan terus memantau Bu mungkin rencana perkembangan saya tentang murid saya ini dan akan berbicara dengan Ibu Lis lagi jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Maka dari itu saya berterima kasih banyak pokoknya ke Bu Lis karena Bu Lis ini sudah membantu saya untuk mencarikan solusi permasalahan saya. Tentu. Saya yakin Bu saya percaya jenengan itu guru yang hebat. Jenengan bisa menyelesaikan masalah jenengan. Monggo nanti ketika panjenengan melaksanakan rencana panjenengan, misalkan dalam perkembangannya masih ada memerlukan bantuan saya atau ada yang harus kita bicarakan, saya siap untuk mendampingi jenengan. Saya siapkan waktu saya untuk bisa berbincang-bincang dengan jenengan. Terima kasih nggih Bu Lis atas waktu yang di yang dibutuhkan kepada saya, yang diluangkan waktu kepada saya. Pokoknya saya berterima kasih sekali kepada Bu Lis. Maka dari itu saya pamit dulu ya Bu Lis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak masalah Bu Erlina, semoga rencana jenengan membawa perubahan positif terkait anak yang tadi terlambat datang dan izin yang tidak mengikuti pembelajaran. Semoga bermanfaat ya Bu Erlina. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk saya sudah diajak ngobrol. Mohon maaf ya Bu, mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Waalaikumsalam Bu Erlina. Semangat terus dalam pembelajaran. Terima kasih.